Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Afandi dengan NIM 210600099, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi ekonomi pembangunan 2, yaitu teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan. Globalisasi perekonomian, suatu pengantar. Globalisasi, makin terintegrasinya perekonomian nasional ke dalam pasar internasional yang meluas. World Trade Organization atau WTO, pengawas dan penegak kesepakatan perdagangan internasional yang berbasis di Jenewa sejak menggantikan General Agreement of Tariff and Trade atau disingkat dengan GATT. General Agreement on Tariff and Trade atau GATT adalah badan internasional yang didirikan pada tahun 1947 untuk menemukan cara dan sarana untuk mengurangi tarif barang dan jasa yang diperdagangkan secara internasional. Digantikan pada tahun 1995 oleh World Trade Organization atau WTO, rente atau sewa. Dalam makroekonomi, merupakan bagian pendapatan nasional yang mengalir ke pemilik sumber daya produktif. Lahan, misalnya tuan tanah, dalam bahasa sehari-hari adalah harga yang dibayarkan atas penggunaan properti, misalnya gedung, rumah. Dalam mikroekonomi, sewa atau rente ekonomi merupakan pembayaran atas faktor produksi di atas biaya oportunitas yang tertingginya. Dalam teori pilihan publik, sewa atau rente merujuk pada kelebihan pembayaran yang dihasilkan akibat adanya hukum, kebijakan, atau peraturan pemerintah. Perdagangan internasional. Beberapa isu penting. Produk premier. Produk premier adalah produk yang dihasilkan dari pekerjaan yang bersifat ekstraktif, seperti pertanian, kayu, perikanan, tambang, dan penggalian pangan dan bahan baku. Ketergantungan ekspor. Ketergantungan ketergantungan suatu negara pada ekspor sebagai sumber pembiayaan utama bagi kegiatan pembangunannya. Transaksi berjalan adalah porsi dari neraca pembayaran suatu negara yang mencerminkan nilai pasar dari ekspor dan impor yang berwujud. Misalnya perdagangan komoditas dan yang tak berwujudnya, misalnya jasa pengiriman. Transaksi modal. Transaksi modal adalah porsi dari neraca pembayaran yang memperlihatkan volume investasi swasta asing dan hibah serta pinjaman dari negara asing yang mengalir ke dalam dan keluar dari suatu negara. Perdagangan bebas adalah impor dan ekspor barang tanpa adanya kehambatan dalam bentuk tarif, kuota, atau restriksi lain. Arti penting ekspor bagi berbagai negara berkembang. Semakin besarnya pangsa ekspor negara-negara berkembang yang tercatat pada GDP, mereka sebagian mungkin disebabkan oleh semakin tingginya harga relatif jasa non-perdagangan di negara maju ketimbang negara yang berkembang. Elastisitas permintaan dan instabilitas pendapatan ekspor. Elastisitas pendapatan terhadap permintaan. Responsivitas dari kuantitas suatu permintaan komoditas terhadap perubahan pendapatan konsumen yang terjadi melalui perubahan sebanding dalam kuantitas per, perin, perin, permintaan permintaan dibagi dengan perubahan yang sebanding dalam pendapatan. Elastisitas harga terhadap permintaan merupakan suatu responsivitas dari kuantitas permintaan suatu komoditas terhadap perubahan harganya. Dinyatakan sebagai persentase perubahan dalam kuantitas permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga. Instabilitas pendapatan ekspor merupakan suatu fluktuasi besar dalam pendapatan ekspor komoditas negara berkembang yang diakibatkan dari rendahnya harga dan elastisitas pendapatan atas permintaan yang menghasilkan pergerakan yang tak menentu dalam ekspor. Nilai tukar perdagangan dan hipotesis Prebys-Singer.
Nilai tukar merupakan perdagangan komoditas rasio harga rata-rata ekspor suatu negara terhadap harga rata-rata impornya. Hipotesis Prebisch-Singer merupakan argumen yang menyatakan bahwa nilai tukar perdagangan komoditas bagi ekspor produk primer negara berkembang cenderung menurun dari waktu ke waktu. Selanjutnya, teori tradisional tentang perdagangan internasional. Transaksi barter merupakan pertukaran barang secara langsung dengan barang lain dalam perekonomian yang belum sepenuhnya berbasis uang. Keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif merupakan produksi suatu komoditas pada biaya peluang atau oportunitas yang lebih rendah dibandingkan komoditas alternatif yang dapat diproduksi. Spesialisasi merupakan konsentrasi sumber daya pada produksi sejumlah kecil komoditas. Keunggulan absolut merupakan suatu produksi suatu komoditas dengan sejumlah sumber daya yang real yang sama seperti produsen lain tetapi dengan biaya unit absolut yang lebih rendah. Anugerah faktor relatif dan spesialisasi internasional. Model neoklasik. Teori perdagangan anugerah faktor. Model perdagangan berbasis neoklasik yang menyatakan bahwa negara akan cenderung berspesialisasi dalam produksi komoditas yang yang menggunakan sumber daya faktor produksinya yang melimpah, seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Teori anugerah faktor produksi ini pada dasarnya dilandaskan pada dua pemikiran pokok sebagai berikut. Satu, produk yang berbeda-beda membutuhkan faktor-faktor produksi dalam proporsi yang relatif berbeda-beda. Kedua, setiap negara memiliki anugerah faktor produksi yang berlainan. Penyetaraan harga faktor. Dalam teori faktor anugerah perdagangan merupakan pendapat bahwa karena negara-negara melakukan perdagangan pada rasio harga internasional bersama, harga-harga faktor di antara mitra dagang cenderung mendekati kesamaan. Teori perdagangan dan pembangunan. Argumen-argumen tradisional. Jawaban teoritis atas kelima pertanyaan dasar mengenai perdagangan dan pembangunan yang berasal dari perdagangan neoklasik. 1. Perdagangan merupakan perangsang pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Perdagangan memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara, meningkatkan output dunia, serta menyajikan akses ke sumber daya yang langka dan pasar dunia yang tanpanya negara-negara miskin tidak akan mampu mengalami pertumbuhan. Kedua, perdagangan cenderung mendorong kesetaraan internasional dan domestik dengan cara menyetarakan harga faktor, meningkatkan pendapatan real di negara-negara yang berdagang, serta membuat penggunaan anugerah sumber daya di dunia dan setiap negara efisien. Misalnya, meningkatkan upah relatif di negara yang kaya raya akan tenaga kerja dan menurunkan upah di negara yang kekurangan tenaga kerja. Selanjutnya yang ketiga, perdagangan membantu negara-negara mencapai pembangunan dengan mempromosikan dan memberikan manfaat bagi sektor-sektor ekonomi yang di mana negara individu memiliki keunggulan komparatif baik dalam hal efisiensi tenaga kerja atau anugerah faktor. Perdagangan juga memungkinkan mereka untuk mengambil keuntungan dari adanya skala ekonomis. Dalam dunia perdagangan bebas, harga dan biaya produksi internasional akan menentukan seberapa banyak suatu negara sebaiknya melakukan perdagangan dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan nasionalnya. Setiap negara akan bertindak sesuai dengan prinsip keunggulan komparatif dan tidak akan mengganggu mekanisme pasar bebas melalui kebijakan pemerintah yang mendorong ekspor atau membatasi impor. Yang kelima, terakhir, untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan, diperlukan kebijakan internasional yang berorientasi keluar. Dalam semua kasus, kemandirian yang didasarkan pada isolasi sebagian atau menyeluruh
dianggap kurang baik secara ekonomi dan berpartisipasi dalam dunia perdagangan bebas tanpa batas. Kritik terhadap teori perdagangan bebas tradisional dalam konteks pengalaman negara berkembang. Ada 6 asumsi dasar dalam model perdagangan neoklasik tradisional yang perlu dicermati. Satu, seluruh sumber daya produktif yang ada di setiap negara bersifat tetap dalam hal jumlah dan konstan dalam hal kualitas, serta diberdayakan sepenuhnya. Teknologi kedua, teknologi produksi bersifat tetap atau model klasik yang serupa dan tersedia secara bebas bagi semua negara. Itu model anugerah faktor. Terlebih lagi, penyebaran teknologi demikian akan bermanfaat bagi semua pihak. Selera konsumen dianggap tetap dan tidak terpengaruh oleh pengaruh produsen, seperti prinsip kedaulatan konsumen internasional yang berlaku. Ketiga, di dalam negara, faktor-faktor produksi mengalir secara sempurna di antara berbagai kegiatan produksi, dan perekonomian secara keseluruhan ditandai oleh adanya persaingan sempurna. Tidak ada risiko atau ketidakpastian. Keempat, pemerintah nasional tidak memainkan dalam hubungan ekonomi internasional. Perdagangan dilakukan oleh beragam produsen individu dan tidak dominan yang ingin meminimalkan biaya dan memaksimalkan laba. Harga internasional ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Kelima, perdagangan akan selalu berimbang di setiap negara. Dalam semua perekonomian, senantiasa siap untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan atas harga-harga internasional dengan disalokasi sumber daya yang minimal. Keenam, keuntungan perdagangan yang diterima oleh suatu negara dinikmati oleh seluruh warga negara tersebut. Sumber daya tetap, lapangan kerja penuh, serta imobilitas internasional dari modal dan tenaga kerja terampil. Pertumbuhan sumber daya dan pembangunan. Model utara-selatan dari perdagangan yang timpang. Model perdagangan utara-selatan. Teori perdagangan dan pembangunan yang berfokus pada perdagangan timpang antara negara maju di utara dengan negara berkembang di selatan dalam upaya mereka menjelaskan mengapa negara-negara selatan tidak memetik manfaat perdagangan sebesar utara. Tugas utama yang harus dihadapi oleh negara berkembang dewasa ini adalah melepaskan diri dari ikatan keunggulan nasional yang didorong oleh faktor produksi bawaan seperti sumber daya alam, tenaga kerja yang murah, faktor lokasi, dan keunggulan faktor dasar lainnya yang memberikan kemampuan ekspor yang rapuh dan seringkali tidak tertahan lama, serta rentan terhadap gejolak nilai tukar dan biaya faktor. Banyak dari industri di sana juga tidak berkembang ketika intensitas sumber daya dari perekonomian maju menurun dan permintaan menjadi semakin rumit. Penciptaan faktor-faktor produksi lanjutan mungkin sebaiknya menjadi prioritas utama. Pengangguran, penggunaan sumber daya yang kurang optimal, serta teori Van for surplus perdagangan internasional. Teori Van for surplus dari perdagangan internasional. Anggapan bahwa pembukaan dasar di dunia bagi negara berkembang melalui perdagangan internasional memungkinkan negara tersebut untuk menggunakan sumber daya tanah dan tenaga kerja yang sebelumnya digunakan kurang optimal menjadi lebih optimal sehingga dapat memproduksi lebih banyak output produk primer yang surplusnya dapat diekspor. Teknologi yang bersifat tetap dan tersedia secara bebas serta kedaulatan konsumen. Substitusi sintetis. Komoditas yang diproduksi secara artifisial tetapi dapat menggantikan komoditas alami, misalnya karet, katun, wool, kamper, dan piretrum buatan. Siklus produk. Dalam perdagangan internasional,
Penggantian progresif dari negara yang lebih maju oleh negara dunia ketiga dalam produksi barang manufaktur yang makin kompleks. Mobilitas faktor internal, persaingan sempurna, dan ketidakpastian. Skala hasil yang semakin meningkat. Skala hasil. Seberapa banyak output bertambah ketika seluruh input secara proporsional meningkat. Kendali pasar monopolistik merupakan suatu situasi di mana output suatu industri dikendalikan oleh satu produsen atau satu penjual tunggal atau oleh sekelompok produsen yang membuat keputusan bersama. Kendali pasar oligopolistik yang merupakan situasi di mana segelintir perusahaan rival tetapi tidak serta-merta bersaingan mendominasi suatu industri. Hasil yang semakin meningkat. Penambahan output yang tidak proporsional yang berasal dari perubahan dalam skala produksi. Diferensiasi produk merupakan upaya yang dilakukan oleh produsen untuk membedakan produk mereka dari produk sejenis melalui iklan atau perubahan kecil pada desain produk. Risiko. Suatu situasi di mana probabilitas dari berbagai kemungkinan hasil diketahui, tetapi hasil aktualnya tidak bisa dipastikan. Ketidakpastian merupakan situasi yang di mana hasil aktual atau bahkan probabilitas dari berbagai kemungkinan hasil tidak diketahui sama sekali. Tidak adanya kiprah pemerintah dalam hubungan perdagangan. Kutub pertumbuhan. Wilayah yang secara ekonomi dan sosial lebih maju ketimbang wilayah lain di sekitarnya, seperti wilayah perkotaan versus pedesaan di negara berkembang. Kebijakan industri. Merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menuntun pasar dengan mengordinasikan dan mendukung beberapa kegiatan industri spesifik. Tarif merupakan suatu pajak dengan presentasi tetap yang dikenakan pada nilai komoditas impor yang dibayarkan pada saat memasuki negara pengimpor. Kuota merupakan dalam perdagangan internasional yaitu merupakan pembatasan fisik atas kuantitas barang apapun yang dapat diimpor ke dalam suatu negara. Subsidi merupakan pembayaran pemerintah terhadap produsen atau distributor untuk suatu industri yang bertujuan untuk mencegah kemunduran industri tersebut, menambah lapangan kerja, meningkatkan ekspor, atau mengurangi harga produk terpilih yang dibayarkan oleh konsumen. Keuntungan perdagangan merupakan peningkatan output dan konsumsi yang berasal dari spesialisasi produk dan perdagangan bebas bersama unit ekonomi lain, termasuk individu, wilayah, atau negara. Perdagangan yang seimbang dan penyesuaian harga internasional. Perdagangan yang seimbang merupakan situasi di mana nilai ekspor dan impor suatu negara seimbang. Keuntungan perdagangan bagi penduduk suatu negara. Kantong ekonomi yang merupakan wilayah kecil dengan perekonomian yang maju, di mana daerah-daerah di sekitarnya kurang mengalami kemajuan. Beberapa kesimpulan mengenai perdagangan dan strategi pembangunan ekonomi. Pendapatan valuta asing merupakan jumlah total seluruh penerimaan dalam mata uang asing dikurangi pengeluaran selama 1 tahun fiskal. Strategi perdagangan tradisional bagi pembangunan. Promosi ekspor versus substitusi impor. Kebijakan pembangunan berorientasi keluar. Kebijakan yang mendorong ekspor seringkali melalui pergerakan bebas modal, pekerja, perusahaan, dan pelajar menyambut hangat perusahaan multinasional dan komunikasi yang terbuka. Kebijakan pembangunan berorientasi ke dalam merupakan suatu kebijakan yang menekankan kemandirian negara berkembang, termasuk pengembangan teknologi domestik, pengembangan batas impor, dan pembatasan investasi swasta asing. Substitusi impor merupakan suatu upaya untuk mengganti impor barang konsumen dengan mendorong kemunculan dan perluasan industri domestik. Promosi ekspor merupakan suatu upaya pemerintah untuk memperbesar volume ekspor dengan melalui peningkatan insentif ekspor.
mengurangi insentif, dan sarana lain dalam rangka menghasilkan lebih banyak valuta asing dan memperbaiki transaksi berjalan dari neraca pembayaran negara atau untuk mencapai tujuan lain. Isu promosi ekspor berorientasi keluar versus substitusi impor berorientasi ke dalam. Secara lebih mendetail dengan menetapkan 4 kategori sebagai berikut. Pertama, kebijakan berorientasi keluar untuk produk premier atau mendorong ekspor untuk produk pertanian dan bahan baku. Kebijakan berorientasi keluar untuk produk sekunder. Contohnya mendorong ekspor untuk manufaktur. Kebijakan ketiga, kebijakan berorientasi ke dalam untuk produk premier, contohnya kemandirian pertanian. Dan yang keempat, kebijakan berorientasi ke dalam untuk produk sekunder. Itu contohnya kemandirian komoditas manufaktur melalui substitusi impor. Promosi ekspor berorientasi keluar dan menghadapi hambatan perdagangan. Ekspansi ekspor, komoditas primer, ketergantungan permintaan, kesepakatan komoditas internasional merupakan suatu kesepakatan formal oleh para penjual komoditas umum yang diperdagangkan secara internasional untuk mengordinasikan penawaran guna mempertahankan stabilitas harga, perluasan ekspor produk manufaktur, multifair arrangement atau MFA, yaitu serangkaian kuota non tarif yang diberlakukan oleh negara-negara maju atas impor produk kapas, wol, tekstil sintetis, dan pakaian jadi di negara-negara berkembang. Defisit perdagangan itu merupakan suatu kelebihan dalam pengeluaran untuk impor terhadap penerimaan ekspor yang diukur dari transaksi berjalan. Substitusi impor berorientasi ke dalam tetapi masih berorientasi keluar. Industri yang baru berkembang merupakan industri yang baru didirikan, biasanya dilindungi oleh tarif sebagai bagian dari kebijakan substitusi impor. Strategi industrialisasi dan akibatnya. Nilai tukar merupakan harga di mana bank sentral akan memperjualkan mata uang domestik dengan mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat. Nilai tukar pasar bebas merupakan nilai yang ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan internasional atas mata uang domestik yang dinyatakan dalam katakanlah dolar Amerika Serikat. Nilai tukar yang ditetapkan terlalu tinggi, yaitu nilai tukar resmi yang ditetapkan lebih tinggi ketimbang nilai real atau bayangannya. Hambatan perdagangan non tarif merupakan suatu hambatan perdagangan bebas dalam bentuk selain tarif, seperti kuota atau persyaratan higienis. Mungkin ini bersifat memaksa. Tingkat proteksi nominal merupakan suatu persentase tarif ad valorem yang dikenakan atas barang impor. Tingkat proteksi efektif merupakan kadar proteksi pada nilai tambah berkebalikan dengan harga akhir dari produk yang diimpor, biasanya lebih tinggi ketimbang tingkat proteksi nominal. Nilai tambah, jumlah nilai akhir suatu produk yang ditambahkan pada setiap tahapan produksi. Argumen standar atas proteksi di negara berkembang memiliki 4 komponen utama. Pertama, cukai perdagangan adalah sumber pendapatan utama pemerintah di kebanyakan negara berkembang karena merupakan bentuk pajak yang relatif mudah dikenakan dan lebih mudah lagi untuk dipungut. Kedua, pembatasan impor mencerminkan respon yang jelas atas persoalan neraca pembayaran dan utang yang kronis. Ketiga, proseksi terhadap impor dikatakan sebagai metode yang tepat untuk mendorong skala ekonomis, eksternalitas positif, dan kementerian industri, serta untuk menanggulangi ketergantungan ekonomi di mana banyak atau sebagian besar negara berkembang memandang diri mereka sedemikian. 4. Dengan menetapkan kebijakan pembatasan impor, negara berkembang dapat mencapai penguasaan yang lebih besar atas nasib ekonomi mereka sembari mendorong kepentingan bisnis asing untuk berinvestasi dalam industri substitusi impor lokal yang menghasilkan laba tinggi dan berpotensi untuk meningkatkan tabungan dan pertumbuhan di masa depan. Negara-negara berkembang juga dapat memperoleh peralatan impor dengan harga yang relatif terjangkau dan memberikan pasar domestik yang telah mapan
bagi produsen lokal atau yang dikendalikan oleh pihak lokal. Akhirnya, negara-negara ini mungkin akan dapat menjadi lebih kompetitif kompetitif untuk dapat mengelola untuk dapat mengekspor ke pasar dunia. Nilai tukar valuta asing, pengendalian nilai tukar dan keputusan devaluasi. Pengendalian nilai tukar merupakan kebijakan pemerintah yang dirancang untuk membatasi arus keluar mata uang domestik yang mencegah memburuknya posisi neraca pembayaran dengan mengendalikan jumlah valuta asing yang dapat diperoleh atau disimpan oleh warga negara domestik. Nilai tukar ganda atau nilai tukar paralel merupakan sistem nilai tukar falas dengan sebuah nilai tukar yang secara resmi ditetapkan terlalu tinggi yang berlaku bagi barang modal dan barang menengah impor dan nilai tukar lainnya yang bersifat ilegal yang berlaku bagi barang konsumsi impor. Nilai devaluasi merupakan penurunan nilai tukar resmi antara mata uang suatu negara dengan mata uang seluruh negara lainnya. Depresiasi merupakan penurunan dalam nilai atau harga mata uang di suatu negara dibandingkan mata uang negara lain sebagai akibat dari kekuatan pemerintah dan penawaran pasar secara bertahap. Nilai tukar fleksibel merupakan nilai tukar mata uang nasional yang bebas bergerak naik turun dan dalam merespon pergerakan permintaan dan penawaran yang timbul akibat adanya kegiatan perdagangan dan kekuatan dan keuangan internasional. Mengambang dan terkendali merupakan nilai tukar yang berfluktuasi yang memungkinkan adanya intervensi bank sentral untuk mengurangi perubahan nilai mata uang yang tak terduga. Spiral upah harga, siklus di mana harga konsumen yang lebih tinggi menuntut upah yang lebih tinggi, yang menyebabkan tenaga kerja menuntut upah yang lebih tinggi, yang pada gilirannya menaikkan harga dan memperparah kekuatan inflasi. Nilai tukar yang tetap ditetapkan terlalu rendah, yaitu nilai tukar yang resmi ditetapkan pada tingkat yang lebih rendah ketimbang nilai real atau bayangannya. Optimis dan pesimis perdagangan merangkum perdebatan lama. Optimis perdagangan merupakan penganut teori yang meyakini manfaat dari adanya perdagangan bebas, perekonomian terbuka, dan kebijakan pembangunan berorientasi keluar. Pesimis perdagangan merupakan penganut teori yang berpendapat bahwa tanpa adanya proteksi aktif atau pembatasan kuantitas perdagangan, negara berkembang tidak akan banyak memetik manfaat atau bahkan tidak mendapatkan apapun dari adanya sistem perekonomian. Argumentasi pesimis perdagangan, kalangan pesimis perdagangan cenderung berfokus pada 4 tema dasar. Terbatasnya pertumbuhan permintaan dunia atas ekspor untuk primer, penurunan sementara dalam nilai tukar perdagangan negara-negara penghasil produk primer, meningkatkan proteksinisme baru terhadap produk manufaktur dan produk olahan pertanian di negara berkembang, dan adanya kegagalan pasar yang mengurangi kemampuan negara berkembang untuk beralih pada produk ekspor yang lebih bernilai lebih tinggi. Proteksionisme baru, penciptaan berbagai hambatan perdagangan non-tarif oleh negara maju terhadap ekspor untuk manufaktur dari negara-negara berkembang. Argumentasi optimis perdagangan, liberalisasi perdagangan. Secara umum, perdagangan bebas memberikan sejumlah manfaat, mendorong persaingan, meningkatkan alokasi sumber daya, dan skala ekonomi di bidang negara berkembang yang memiliki keunggulan komparatif. Dua, menghasilkan tekanan untuk meningkatkan efisiensi. Tiga, mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Keempat, menarik modal dan keahlian asing. Kelima, menghasilkan valuta asing yang diperlukan untuk mengimpor bahan pangan. Keenam, menghilangkan distorsi ekonomi. Tujuh, mendorong akses yang lebih setara. Delapan, memungkinkan negara berkembang untuk memetik manfaat yang penuh dari reformasi yang didorong oleh WTO. Peningkatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor. Pendekatan strategi industrialisasi. Baiklah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.